pujian yang sudah kita naikkan bersama. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, senang, riang, rasa hati kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Di akhir pekan ini Tuhan, semua penyertaan-Mu yang kami rasakan, yang kami alami, kami syukuri ya Bapa. Dan kami terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang terus membangkitkan semangat kami untuk melayani-Mu ya Tuhan, dan memberitakan kasih karunia-Mu bagi semua orang. Kami mengucap syukur, menyambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana kasih karunia Allah secara terbuka ya saat ini mengatasi segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita di dalam kebenarannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita terus bersyukur ya. Seperti ini di pagi hari, paling tidak kita menunjukkan bahwa kita sehat-sehat semua. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita bangun di pagi hari dan kita bisa menyatakan pengharapan kita, keberadaan kita secara jasmani maupun rohani sehat di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, dengan apa yang sudah kita dengar penjelasan tentang Yesus yang dijadikan kutuk karena kita yang berdosa, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus kita dibenarkan melalui iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus Kristus dengan penuh kerelaan. Jadi itu yang menjadi kebenaran yang menggerakkan, menguasai hati kita dan kehidupan kita, yaitu motivasi yang penuh kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yesus Kristus mengambil alih ya, mengambil posisi kita, dan Dia rela digantung di atas kayu salib dan dijadikan kutuk karena kita yang berdosa, bukan karena Dia yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus sempurna bagi kita. Sekali lagi, apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib ya sempurna untuk kita, menyempurnakan hidup kita ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan saudara-saudaraku, apa yang tidak mampu kita lakukan, apa yang tidak mampu kita perbuat, ya dilakukan oleh Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan tidak cukup untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ya, bahwa bahkan nyawa pun kita persembahkan, nyawa pun kita korbankan, bahkan tubuh kita pun kita serahkan untuk dibakar, itu tidaklah memadai untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mencukupi sebagai tebusan kepada Allah, ganti dari jiwa kita yang berdosa. Tapi Yesus Kristus dengan tubuhnya yang kudus, dengan darahnya yang suci, mampu, sanggup untuk membayar semua
lunas ya segala hutang dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia digantung di atas kayu salib sebagai tanda bahwa penyerahan dirinya benar-benar utuh. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa penyerahan dirinya, pengorbanannya, penderitaannya, dan sengsaranya benar-benar utuh ya, bahkan melebihi daripada cukup untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi nilai penebusan itulah, sekali lagi ya, boleh disimak Bapak Ibu Saudara kata-kata kebenaran firman ini yang saya sampaikan, bahwa nilai dan harga penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itulah ya yang membebaskan kita dari segala kutukan ya, segala kutukan dosa dan kutukan maut, yaitu Yesus Kristus melakukannya melalui sebuah proses kematian ya, dan kematian yang sangat mengerikan, kematian yang tidak sepadan dengan apa yang dilakukannya, kematian yang begitu mengenaskan ya, penderitaan di mana tubuh Yesus dicambuk dan ditombak dan diperlakukan secara sangat tidak manusiawi ya oleh orang-orang berdosa yang digerakkan oleh roh-roh penguasa di udara, dan Yesus sendiri rela menanggungnya, rela melakukannya. Bapak Ibu Saudara, dia kesakitan dan dia menerima segala hujatan dan dia menerima segala kutukan oleh karena Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Yesus sangat mengasihi kita semuanya, maka dia harus menebus hidup kita dari kubur, menebus hidup kita dari maut, dan menebus hidup kita dari kehancuran. Dan sekarang kita menerima kesucian hidupnya, menerima kekudusan hidupnya, hidup yang telah ditebus dari segala kehancuran, sekarang dikaruniakan kepada kita hidup kemuliaan, hidup kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kehidupan kita, diri kita menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sangat menghargai dengan kasih karunia-Nya dan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan karena kita menuruti hukum Taurat, bukan karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan, karena kita tidak sanggup melakukannya, tetapi karena kita percaya kepada pekerjaan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekarang kutuk telah dijauhkan dari kehidupan kita. Amin. Kutuk telah dijauhkan jauh sejauh-jauhnya dari kehidupan kita, dan sekarang kita memperoleh, menerima, mengalami, menjalani hidup yang dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa melakukan itu bagi saudara dan saya. Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang penuh kasih setia yang melakukannya bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita, Bapak Ibu Saudara, tergerak setiap saat mengucap syukur kepadanya dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi arti dari penebusan itu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya bagi kita. Ya, saudaraku, digambarkan bahwa penebusan itu ya disebut di dalam kata Yunani dikatakan
agorazo, ya, dan lutro. Dikatakan begitu, menggambarkan sebagai seorang digambarkan dengan seorang budak atau budak-budak yang dibeli dari pasar budak, ya, dibeli dari pasar budak dengan harga yang lunas dibayar dan tidak akan dikembalikan lagi ke pasar budak. Seperti itu di zaman Alkitab, masa Alkitab dulu di awal, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam sejarahnya, supaya para budak yang ditebus itu bisa mengabdi sepenuhnya kepada tuannya dan supaya melayani sepenuhnya tuannya yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, dibebaskan sepenuhnya, ya, supaya bisa mengabdi sepenuhnya kepada tuannya yang baru. Ya, demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita juga yang dulu kita sudah terjual oleh dosa kepada kuasa iblis dan kuasa setan, ya, kita dijual oleh dosa, Bapak Ibu Saudara, dan kita mengabdi kepada dunia yang memiliki segala hawa nafsu dan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang menjauh dari kehendak Tuhan, yang orientasi hidupnya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, jauh dari Tuhan, dan segala kefasikan itulah yang menjadi keinginan daripada, ya, manusia yang berdosa dan manusia yang menerima kutuk oleh karena kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya dilakukan, tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah dilakukan secara pura-pura. Tidak ada kemurnian hati, tidak ada kesucian motivasi, dan tidak ada ketulusan dan keikhlasan hati. Itulah gambaran daripada orang-orang berdosa di mana kita dulu ada di posisi itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang, saudaraku, kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar, supaya hidup kita persembahkan semata-mata untuk memuliakan Tuhan kita, mengabdi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang harus menerima segala pujian, ya, segala pelayanan, segala kekudusan, dan segala perbuatan, segala perkataan, dan segala sesuatu yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan lagi untuk manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasa, ya, betapa luar biasa dampak yang dahsyat, luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus menyucikan hidup kita, menyucikan motivasi kita dan dorongan hati kita dalam menjalani setiap kehidupan, langkah kehidupan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus Yesus telah membayar lunas segala tuntutan hukuman atas diri kita, dan itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepadanya. Itu adalah inti daripada kutuk yang dihadapi atau yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Membebaskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan kita di dalam Yesus tidak ada yang hilang. Amin. Tidak mungkin hilang, Bapak Ibu Saudara. Karena kutuk sudah tidak lagi ditimpakan kepada kita yang percaya. Roma 8 ayat 1 mengatakan, ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, di mana kita hidup tidak menurut daging lagi, tetapi kita
hidup menurut roh, menuruti keinginan roh. Karena Roh Kuduslah yang membebaskan kita dari segala kuasa dosa, tuntutan hukum maut, dan dibebaskan untuk memilih dan mempercayai apa yang benar di hadapan Allah sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan sekarang kita di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bukan karena apa yang kita lakukan, karena bukan sebab apa yang kita perbuat, karena apa yang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi semata-mata karena kita menerima sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, membebaskan kita, mengampuni kita, menebus hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Maka dengan itu pun saudara dan saya bisa mengabdi dan harus mengabdi, melayani Tuhan satu kali untuk selama-lamanya di dalam kekudusannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sanggup dan disanggupkan untuk tetap menjadi setia kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita telah dihargai. Amin. Kita telah dihargai, dikualifikasi oleh nilai penebusan yang sempurna, sehingga hidup kita tetap bisa kita abdikan, kita serahkan, ya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah, ya Bapak Ibu Saudara, bukan kontrak lagi, ya seperti ya orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, mereka menjalani ya kehidupan mereka dalam berhubungan dengan melayani Tuhan sebagai sebuah diikat oleh sebuah kontrak perjanjian. Ya, orang Israel, jika kamu ya melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati jika. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat tergantung kepada perbuatan-perbuatan mereka, action mereka. Ya, mereka diberkati atau tidak tergantung pada apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, jika kamu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maka segala kutuk akan ditimpakan kepadamu. Ya, jika kamu berhasil melakukannya, kamu akan menerima berkat. Tetapi jika kamu gagal melakukan perintah-perintah Tuhan, kamu akan menerima konsekuensi hukuman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan lagi sistem cara hidup bagaimana berelasi dengan Tuhan saat ini. Tidak demikian lagi. Sekarang kita telah diwarnai, telah dipeluk oleh kasih karunia Allah sepenuhnya, karena kita telah dipisahkan, kita telah dikuduskan oleh darah Yesus dari sistem kehidupan yang bersyarat. Tetapi Tuhan Yesus menerima hidup kita tanpa syarat, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa syarat perbuatan-perbuatan. Kita diterima oleh Allah hanya melalui iman, karena kasih karunia-Nya lah yang menyelamatkan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak didakwa lagi oleh kuasa iblis. Kita tidak diancam lagi oleh kuasa dosa. Dan kita harus merasakan kemerdekaan di dalam Kristus ini. Setiap hari kita harus merasakannya, ya, bahwa di dalam Kristus Yesus kita bebas untuk mengekspresikan segala sesuatu yang benar di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap pelayanan kita, karena kita bukanlah hamba dosa, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus dengan melakukan penebusan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus dijadikan menjadi kutuk untuk membebaskan kita dari segala dosa dan segala kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku,
apa yang dulu, ya, yang mana hukum Taurat itu mengunci, ya, apa yang dulu hukum Taurat itu mengunci, dikatakan setiap mulut supaya manusia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sekarang Bapak Ibu Saudara telah dibuka oleh kasih karunia Allah selebar-lebarnya. Amin. Ya, kasih karunia Allah membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi setiap orang bisa datang kepada Yesus Kristus untuk menerima segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita tidak tersumbat mulut kita lagi, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi mulut kita telah diberikan keleluasaan untuk memberitakan kabar baik ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita tidak terancam lagi, ya, kita tidak diintimidasi lagi oleh rasa ketakutan kita, sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala ketakutan itu, dan sekarang kita mempunyai keberanian iman di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai keberanian iman dan kita bisa membuka mulut kita, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Tidak ada kuasa yang menghalangi kita untuk bersaksi, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua orang, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan supaya semua orang yang telah diselamatkan itu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sangat bersyukur karena kebebasan, kemerdekaan ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita dengan cuma-cuma, sebab semua hal yang menghalangi kita untuk mengungkapkan, yang menghalangi kita untuk menyatakan dan memberitakan, ya, menyiarkan, ya, berita kabar baik ini kepada semua orang, Tuhan telah memberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, karunia-Nya, kasih karunia-Nya untuk bisa memberitakan dengan secara leluasa, sebab kita tahu bahwa yang kita beritakan adalah apa yang dilakukan oleh Kristus bagi semua orang, bukan apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi apa yang diperbuat oleh Allah itu adalah merupakan suatu, ya, pekerjaan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bernyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar nyanyian, ya, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi karena kita mengerti dengan baik bahwa kita mempunyai kabar baik yang sempurna. Amin. Kabar baik yang mulia, kabar baik yang dibutuhkan oleh semua orang, bukan tentang perbuatan-perbuatan manusia, tapi kabar baik ini adalah tentang perbuatan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pembebasan bagi semua orang yang percaya dari kuasa dosa dan maut. Dan itu adalah kabar baik, good news, ya, yang melampaui dari semua berita apapun yang disampaikan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, hanya berita kasih karunia Allah yang mempunyai nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua berita-berita apapun, saudaraku, di dunia ini, ya, itu tidak nyata di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu tidak nyata di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, itu adalah sebuah ilusi. Itu adalah sebuah hayalan manusia. Segala berita-berita yang ada di dunia ini itu tidak masuk di dalam perhitungan Allah, karena tidak terhubung dengan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, berita kabar baik yang saudara-saudara dan saya sampaikan setiap hari itu adalah berita yang sangat bernilai. Amin.
sangat bernilai di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, isi hati Tuhan itulah yang kita beritakan, bukan isi hati manusia yang kita beritakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena isi hati manusia dengan segala macam pergumulan dan segala macam hal yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidaklah merupakan nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Itu hanya sementara. Suatu saat semua apa yang diberitakan itu akan lenyap tanpa bekas, Bapak Ibu Saudara. Ya, akan menjadi sia-sia ketika tiba saatnya nanti pada hari penghakiman. Tetapi apa yang kita perbuat, berita yang kita sampaikan tentang Yesus Kristus, itu akan tetap adanya. Amin. Itu akan tetap dihargai dan dinilai oleh Allah sebagai sebuah perbuatan baik yang bertahan di hadapan Allah dan menjadi sumber berkat dan sukacita upah yang besar yang kita terima dari Tuhan kita yang menghargai setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersukacita mendengarkan terus kabar baik ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara, yang tidak melakukan sedikit pun pelanggaran. Dia mau menggantikan kita sang pelanggar, si pelanggar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita yang seharusnya mengambil bagian di dalam hukuman itu, tapi Yesus membiarkan kita dibebaskan dari hukuman itu, dan dialah yang melakukannya untuk itu, untuk kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada dijumpai hukum seperti itu di dunia ini. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah hukum bahwa ada orang yang menggantikan orang lain menerima hukuman karena dosa orang lain itu ditimpakan kepadanya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang mau, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang mau melakukannya. Supaya apa? Supaya bisa nyatalah bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu melampaui daripada pikiran manusia, melampaui daripada hukum manusia yang dibuat oleh manusia, melampaui daripada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, melampaui dari segala sesuatu apapun yang dibangun oleh pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang dapat melakukannya, dan hanya dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi, karena itulah kita membuka mulut kita untuk memuji-muji Dia setiap hari. Amin. Paulus katakan, karena kami percaya, maka kami juga berkata-kata. Ya, karena kami yakin dan percaya ya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kami, maka kami pun membuka mulut kami untuk menyampaikannya kepada semua orang. Amin. Karena Roh Kuduslah yang melakukannya bagi kita. Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, memimpin perkataan-perkataan yang kita sampaikan tentang kasih karunia Tuhan. Roh Kuduslah yang memimpinnya, sehingga apa yang kita perkatakan itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang berasal dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kebersamaan kita dengan Kristus saat ini adalah kebersamaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selalu terhubung dengan kehendak Allah, selalu terhubung dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudaraku, berasal dari kepercayaan hati kita. Ya, apa yang kita lakukan bersumber dari keyakinan, kepercayaan yang mengalir dari isi hati kita, ya, di mana hati kita yang disucikan oleh Roh Kudus kita persembahkan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ya menyanyi, memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan kita melakukan segala sesuatu pengabdian kita. Dan kita berdoa supaya terus Tuhan memampukan kita
dengan tanpa batas kasih karunia Allah memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak akan bisa menyerah begitu saja terhadap tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Karena kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani pengabdian kita kepadanya. Ya, hal ini harus disadari oleh semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita seperti ya menerima atau menghadapi belas kasihan kepada diri sendiri. Ya, membelas kasihani diri sendiri itu adalah sesuatu yang tidak bersesuaian dengan panggilan hidup kita. Amin. Karena Yesus Kristus bukan saja mati, tapi dia juga bangkit. Amin. Jadi setiap saat saudara dan saya bisa bangkit. Kalau kita gagal, kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa dengan secepatnya bangkit lagi. Kita bangkit lagi untuk memperbaiki hidup kita dengan menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena di dalam diri kita Tuhan sudah menanamkan, ya, Tuhan sudah menanamkan, mengimpartasikan kebenarannya, ya, yang dapat membangkitkan semangat kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Dia. Dan itu adalah kekuatan kita yang sangat dihargai oleh Allah untuk kita tunjukkan, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita sudah menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang memimpin hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu tidak harus kita lakukan hanya sekali setahun. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya pada hari-hari tertentu saja, bulan tertentu saja. Harus menunggu ya sekian lama baru hati kita tergerak untuk melakukan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kematian dan penguburan dan kebangkitannya. Tapi setiap hari, Bapak Ibu Saudara, amin. Setiap hari, setiap saat kita bisa mengenang kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenang kebaikan Tuhan kepada kita, dan itu tentunya akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus karena kita selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran karena kita mendengarkan firman-Nya. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa orang-orang yang menjauh dari firman Allah, bahwa mereka juga selalu dalam penyertaan kasih Tuhan, kasih karunia-Nya yang menyertai dan memberkati mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena saudara-saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran. Amin. Ya, Allah memberkati pendengaran saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itulah saat ini yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dikatakan bahwa orang yang melakukan ya perintah-perintah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan saat ini. Siapa orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, firman Tuhan bertanya, siapa orang yang sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan? Adakah? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, satu orang pun manusia. Tidak ada yang benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang diperhitungkan oleh Allah. Sedikit pun tidak ada karena manusia melakukan perintah-perintah Tuhan tidak pernah mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu kesempurnaan, kekudusan yang 100% dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Semuanya bercacat. Hanya persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya karena kita mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Karena kita dibenarkan
oleh karena iman. Amin. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan bukan karena mengandalkan pikiran, perbuatan, dan apapun dari diri kita. Tapi semuanya apa yang kita perbuat adalah datang dari kesadaran kita oleh karena kasih karunia Tuhan yang melakukannya bagi kita. Amin. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Paulus mengatakan, kami bekerja keras. Amin. Ya, bukan bermalas-malasan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih karunia itu tidak mengajar kita untuk menjadi orang yang bermalas-malasan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, kami telah bekerja keras lebih daripada mereka yang lain. Aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Ya, setiap hari, setiap saat, ya, kami membawa kematian Kristus di dalam kehidupan kami dengan mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Paulus katakan, itu bukan karena diriku sendiri, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Sebagaimana aku ada saat ini, semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan kasih karunia Allah itu Paulus katakan tidak sia-sia. Memang tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup yang telah dikaruniakan oleh Kristus, yang ditebusnya dengan mahal, harga yang mahal, dan kebangkitannya, kemenangannya atas dosa, hidup itu bisa sia-sia lagi seperti apa? Mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang kita sadari setiap hari. Sehingga kita tahu hidup kita sangat berharga. Waktu kita sangat berharga. Tidak akan kita buang-buang dengan percuma lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, ya, hendaklah kamu bijaksana. Perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif bijaksana. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena waktu kita adalah waktu yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada yang boleh kita sia-siakan lagi. Semuanya sangat berharga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan segala sesuatu yang membawa dampak yang positif bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Kita tidak akan membuang-buang waktu kita lagi untuk sesuatu yang membuat menjadi percuma dan tidak memuliakan Tuhan. Kita menjauhkan segala sesuatu tindakan kita yang dapat merugikan kita di hadapan Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang penuh keberuntungan. Karena itulah yang Allah kehendaki bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, bagi semua orang. Ya, bagi semua orang yang percaya, yang mengasihinya. Amin. Biarlah itu menjadi ya bagian dari Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari, bahwa kita mengasihi Allah kita, sebab Dia sudah lebih dulu mengasihi kita lebih daripada apa yang mampu kita lakukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terus bersemangat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lakukan segala pekerjaan kita dengan penuh semangat. Amin. Dengan penuh semangat karena hati kita terus dialiri, ya, terus mengalir di dalam hati kita, ya, ucapan syukur kepada Tuhan karena kita mau mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, dan kita tidak mau rugi lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita ingin supaya keberuntungan, keberhasilan bersama-sama dengan Kristus Yesus lah yang kita raih. Dan karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini di dunia ini adalah sementara. Tetapi di dalam kesementaraan inilah Allah menyatakan nilai yang kekal yang kita capai dan yang menjadi milik kita. Sukacita kita, ucapan syukur kita, dan kemuliaan kita bersama-sama dengan Kristus. Sebab apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak, kita pun akan
dinyatakan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan yang sempurna itu. Amin. Bapak Ibu Saudara rindu melihat itu? Bapak Ibu Saudara, apakah saudara dan saya rindu untuk melihat kemuliaan kita yang sempurna nyata bersama dengan Yesus Kristus? Amin. Amin, saudaraku. Saya juga sangat rindu, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita suatu saat berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kebahagiaan yang kekal ini, dalam sukacita yang kekal ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan hidup di dalam rumah yang kekal ketika Yesus datang di awan-awan menjemput kita, membawa kita ke dalam surganya yang kekal, dan sukacita kita sepenuh-penuhnya akan kita alami. Dan saudaraku, pasti kita terheran-heran dan tidak bisa berkata-kata lagi selain memuji Tuhan apabila kita sudah berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus suatu hari kelak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang memotivasi kita, inilah yang mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk setiap hari kita menunjukkan, memperlihatkan ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di akhir pekan ini. Dan besok hari Tuhan, kami akan beribadah minggu di Minggu Raya. Ibadah kami besok, Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan, karena teruslah penyertaan-Mu kami membutuhkan, kami memerlukan akan kuasa penyertaan Roh Kudus setiap saat, pimpinanmu ya Roh Kudus, tuntunanmu, cahaya kebenaranmu ya Tuhan, yang menggerakkan hati kami setiap saat ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan kekuatan daripadamu supaya kami tidak jatuh kepada dunia ini, tapi kami memilih untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kebenaran kasih karuniamu yang menyertai hidup kami dan yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu Engkaulah yang menghargai, Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, semuanya tersedia padamu. Dan kami percaya kami akan terus dicukupkan oleh kasih karuniamu. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang selalu dengan rela hati seperti Kristus mempunyai kerelaan yang besar untuk selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, mendengarkan firman-Mu, firman kasih karuniamu yang menjadi makanan rohani bagi kami, yang menyehatkan tubuh Kristus, tubuh manusia baru, yaitu kami orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu, supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami secara detail, secara rinci di dalam semua hal. Kami boleh berdampak positif dan membawa ucapan syukur kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus semata. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur diberkati semuanya. Kami akan berjumpa lagi di jam saat teduh kami pada hari Senin yang akan datang. Dalam satu minggu ini kami bersyukur semuanya berjalan lancar dan diberikan Tuhan kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan tetap kami membutuhkan campur tangan Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa lagi pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom. Amin.